ولقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Alhamdulillah buriktum bikiraatikum insyaallah. Dianugerahi berkah 10 pahala dari setiap hurufnya. Baca ayat ini harus kita coba dengan perasaan tentang apa-apa yang sudah kita lalui dari hidup ini, yang sekarang sedang dihadapi, yang kadang-kadang juga membuat pikiran kita terganggu. Kalau pikiran sudah terganggu, biasanya fisik juga ikut-ikutan terganggu. Kan begitu kan biasanya ya. Ari nulirna pikiran, anu aratilna kulit. Kulit digaroan wae karena nyeri itu, cangkeul ieu gitu tah. Termasuk juga berbagai-bagai kemungkinan yang memungkinkan masih akan kita alami. Mengapa demikian? Karena kita belum wafat. Belum wafat berarti belum tamat. Masih ada kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menjadi lebih baik, kesempatan untuk tetap saja seperti ini, atau kesempatan untuk bahkan lebih buruk. Na'udzubillahi min sayang kesempatan itu. Makanya ayat ini harus cek bahasa Sunda mah dilarapkeun. Ya. Naon bahasa Indonesianya dilarapkeun, Pak? Diterapkan. Kita punya pengalaman baik apa, pengalaman buruk apa. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya masa lalu. Dan masa lalu itu enggak ada yang mudah dilupakan. Pasti ada. Ya kan? Makanya ketika ada yang berbicara, oh iya ingat. Apalagi kalau yang dia lakukan itu dosa. Wabil khusus kalau dosa-dosa yang kita lakukan dengan secara sembunyi, enggak ada orang yang bisa melupakannya. Bu pernah berbuat dosa, Bu? Pernah sembunyi-sembunyi? Pernah juga? Pernah, Bu? Sampai hari ini? Bukan. Sampai hari ini masih sanes. Apakah sampai hari ini masih tersembunyi? Orang lain tetap tidak tahu ya? Itu karena Allah sangat baik kepada kita. Kalau semua apa yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi Allah buka, moal bisa keluar ti imah, malu kita. Karena kita pernah ini, karena pernah kita itu, laras ente Bu, larasnya. Makanya berterima kasihlah kepada Allah sampai kita masih bisa tampil dengan gagahnya, dengan berbagai macam rahasia. Begitulah kasih sayang Allah. Tapi hati-hati kadang-kadang karena saking tersembunyinya dan Allah menutupinya, malah kita terlena, lupa untuk memperbaikinya. Itu mah berarti kesalahan sendiri.
Wa iyyamsaskallahu bidurrin, dan ketika atau jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu dengan satu yang membahayakan, memadaratkan, memberatkan, baik berat ke pikiran, baik berat ke hati kita atau fisik kita terganggu. Kemadaratan apapun bentuknya, pasti kita tidak suka. Pasti kita tidak mau. Sebab dari dulu kita ini sudah punya keinginan yang senang salila-lila nate. Mun bisa matong ayah. Jangan ada kalau bisa yang mengganggu ketenangan kesenangan kita. Ya. Padahal kalau Allah sudah berkehendak, asalnya masa ya masuk itu artinya menyentuh. Tapi di sini diartikan sama dengan asaba yusibu, menimpakan, sama-sama kena. Nah gitu. Jadi ada asabatum, ada kata-kata massa yamassu. Wa iyyamsaska, bila Allah Subhanahu wa taala menyentuh kamu dengan, nah gitu kan, massa yamassu. Oh ya, rasanya dalam bahasa Indonesia enak kalau diterjemahkan menimpakan kepada kamu bidurrin dengan sesuatu kemadorotan atau bahaya, fala kasyifalahu, tidak ada yang bisa membebaskannya. Ketika Allah tetapkan kena. Jadi manusia itu tidak ada yang hebat. Makanya kenapa di dalam surah apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Ini kata-kata pertanyaan menusuk luar biasa. Ini kata-katanya. Ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan gitu. Ini jadi panjang dibacanya ya. Ayyuhal insan ma, nah ini nih, gorroka bi rabbikal karim. Nah, ini nih. Nah, gitu kan? Wahai manusia, apa yang menyebabkan sampai kamu berani menipu Allah? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan atau membuatmu sampai berani menipu Tuhanmu Al-Karim yang Maha Mulia? Pertanyaannya, bisa apa? Bisa apa? Ah gitu. Memang kamu sejak bisa apa? Yang kedua, tahu apa? Sejak tahu apa? Dulu kamu bodoh. Pasti semuanya bodoh kan? Ketika dilahirkan, la ya'lamuna syai'an. Semua lemah tanpa tahu apa? Berkembanglah ia hidup, bersosialisasi di alam ini, kemudian ia jadi punya pengetahuan. Ayo sebutkan, sejak tahu apa sampai engkau sekarang berani menipu Tuhan. Dulu kamu lahir tidak punya apa-apa. Ayo sebutkan, tidak bisa apa-apa, lemah. Sejak bisa apa kamu sekarang pakai berani menipu Allah Subhanahu wa taala? Punya apa? Nah gitu. Sejak punya apa? Atau tambah lagi bolehlah. Sejak punya siapa? Nah, ma gharraka bi rabbikal, ayo jawab. Hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa? Karena manusia itu adalah diciptakan dalam keadaan lemah. Makanya saya sering menggambarkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Nah, jadi pertanyaan ini adalah nyambung dengan itu, Pak.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum, asalnya ada manusia itu amwatan. Tsumma yuhyikum, ya kan? Tsumma yuhyikum. Tsumma yuhyikum, terus tsumma yumitukum. Nah, gitu. Cukup, summa ilaihi, jumlah jamnya teh ilaihi turja'una. Nah gitu Pak. Cik manusia, kamu itu amwata. Apa arti amwata? Tersebar di makanan dan minuman. Amwata, tersebar di makanan dan minuman. Dibantu dengan oksigen. Dipilihlah oleh ibu bapak kamu sehingga menjadi asupan makanan mereka. Masuk ke dalam perut, lalu perut besar bekerja, menggiling, dan daya alat-alat serap itu bekerja, menyedot Pak, menyedot. Oh bagian ininya sedot, bagian ini sedot, terus diatur sebenarnya. Zat ini bertemu dengan ini, zat ini dipertemukan dengan ini. Orang nama kersare bisa jadi teteh Pak. Ada satu acara yang sedemikian luar biasa, kita sendiri sedang tidur malah. Kita sendiri sedang bermain. Kita sendiri kerngusep. Nah, gitu. Padahal ada acara yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk Allah yang manapun. Itu hanya qul a'udzu birabbil. Itu proses pemisahan dari makanan yang kita makan sehingga menjadi zat-zat tertentu yang dibutuhkan oleh seluruh organ tubuh ini. Itu proses al-falah, pencampuran dan pemisahan. Aya vitamin untuk pendengaran, vitamin untuk penglihatan, gizi untuk saraf, kepala, otak, otot, tulang dan sebagainya. Luar biasa. Bapak sendiri tidak akan bisa membayangkan seperti apa kejadiannya. Tiba-tiba jadi butir-butir darah yang bisa menambung berbagai gizi, nutrisi dan vitamin, termasuk nanti bahan-bahan yang akan membuat kita sakit seperti nagering eta kolesterol teh ya. Nih vitamin untuk air mata. Kalau nutrisi dan vitaminnya telat, nanti Bapak nangis tarik air panon garing. Tegenah Pak. Tegenah. Ongke ceurik balilihan cek basa nama air panonna garing. Makanya Allah sediakan air matanya. Terus sampai kering sudah air mata ini. Nangis terus Pak. Tapi beda lagi dengan oli mata. Tidak bisa oli mata bertukar dengan air mata. Kalau oli mata seperti air mata perih Pak. Pan ari ceurik lihat sok perih sanes. Panon oge beureum. Oli mah beda lagi. Untuk melancarkan kita bisa berkedip enggak sama. Teu pahili. Sok lamun ceurik bijil oli gitu. Kan bahaya lamun ngecep ku cipanon, wah ripuh hirup teh Pak. Ini adalah ada peristiwa yang tidak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini wa kuntum amwata. Dari seluruh apa yang dikonsumsi oleh ibu bapak kita itu ada bagian sehingga jadi makhluk hidup. Makhluk hidup Pak. Ya kan? Makanya yuhyikum di sini ada dua. Yuhyikum dalam arti yang tadinya benda-benda jamadat, benda-benda mati. Makanya saya sering nanya kalau kita bikin sayur hasil naon wae Pak. Aya waluh. Naon deui wae sayur hasil teh Bu? Kacang panjang peryogi kacang panjang. Tangkil pada tangkil, tangkil jeung daunna nya. Buahna jeung daunna. Ari eta hasilna kunaon tah hasilna? Oh tiasa ku asem, tiasa ku naon deui? Balimbing wulungnya. Balimbing wulung atau hiji deui naon anu sok rada sok de ange nyamal teh geuning meuni? Gandaria. Ah teu apal ibu gandaria nya. Eleh ku ustad. Itu ada gulanya, ada garamnya dan sebagainya. Itu namanya amwatan. Di situ
Bisa jadi ada bagian yang nanti Allah pisahkan sehingga menjadi bahan manusia. Amwatan. Luar biasa. Itulah bisa jadi lamun indung bapana teh dahar engkol we pan beuki engkol atau jengkol we tak budakna teh hitutna teh bau luar biasa. Bisa jadi bahana merenta intisarina tina jengkol jeung peuteul. Amwatan. Fa'ahyakum. Mulai ada satu pergerakan, ya kan? Yang diproses melalui satu kantong produksi namanya apa itu testis ya. Laki-laki mah. Kalau perempuan ovarium. Masuk ke situ dia olah. Kalau perempuan jadi enom. Jika enom bu narempel ketika masa subur teh ini mah geus teu mikiran. Ya kan? Narempel seraya cenah terjadi penebalan hormonal dinding rahim. Untuk apa? Untuk nempelnya bahan yang disebut dengan ovum teh. Tak teh ibarat panganten istri ngantosan. Celengeuh teh ka mana-mana. Kenapa? Karena dia sendiri ada masanya sangat terbatas. Sok disebut masa subur. Tak enom teh seger. Datang we anu jiga buruy teh ya. Jutaan. Bersaing silih seret jadi lamun jelema bersaing teh memang tibahana wae geus bersaing Pak. Cilih seret cilih siku. Mana yang terkuat? Set diantosan ku panganten teh. Yang terjadilah pembuahan. Kumaha lamun teh aya nu nepi? Wayahna bagi kolot jiga buah we ngagarantung. Kolot buru mun dina endog mah ngaranna kacing. Jadi we menstruasi eta teh ngaluarkeun endog kacing calang. Lamun teu kaluar panyakit ieu teh. Panyakit mentak ulah kaget lamun ibu bapak aya neng-neng ibu-ibu anu masih subur mah maka jeung aya nu nyeri bitis, aya nyeri beuteug, aya nu mules, aya nu rieuet, eta tah proses. Kenapa? Nanti ada sebagian dinding rahim yang juga seperti terluka. Geus tong panjang teuing bisa disangka dokter ke. Nah, cenah panjang teuing nerangkeun teh gitu ya. Itu bahannya, begitu ada bertemu ya terjadi pembuahan. Baca mulih surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nu disebut amwatan teh min sulalatin min tin. Saripati tanah. Sok naon anu dikonsumsi ku manusia yang bukan dari saripati tanah. Ya kan ikan cenah di laut, ari ikan dahar naon? Muter we nya harusnya. Begitu seterusnya jadi bahan manusia mah sebutna teh tina taneuh balik deui kana taneuh. Bener kalau ada bahasa ungkapan manusia itu minat turab ilat turab. Kok bisa sombong ya gitu kan? Bisa sombong sampai berani-beraninya menipu Allah. Kalau dalam surat Al-Baqarah mah apa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa in yamsaskallahu bidurrin, kalau kita mah insyaallah apalagi yang sudah rutin hadir di majelis taklim, di pengajian, terus tanpa henti tolab ilmu, ya harus ada bedanya dengan orang yang kedul ke pengajian. Secara apa? Secara wawasan agama, juga secara mentalitas wajib lebih kuat. Kenapa? Saudara-saudaranya jelas. Ini saudara-saudara ini semua. Ini kan ikhwan. Tidak ada di antara kita yang mendoakan kecuali kebaikan. Begitu mendengar saja nih ada jamaah beberapa yang nge-WA ke saya, Ustaz, mohon doanya si bapak anu sakit. Biasa hadir ke sini sekeluarga. Sekarang tidak hadir nih, sudah ada berapa? 3 minggu gitu. Ya, doakan. Tapi entong disebut ngaranna lemah Pak Haji Unang. Rahasianya sama Pak Haji Unang itu. Yang punya itu tuh di sana di Tubagus Ismail ada di situ Shanghai.
Tah di Dago eta aya es Shanghai teh Pak Haji Unang. Rutin sih sekarang ada WA dari tetangganya. Dari tetangganya saya. Lalu ke istrinya saya WA, "Bu Haji kunaon Pak Haji teh gitu." "Geuning cenah Ustaz terang di mana?" Rahasia ya. Ya makanya ini saudara-saudara semua. Dan ini harus menjadi kita ini lebih kuat. Ternyata kita ini selalu tidak ada doa kecuali kebaikan. Saya pengajian, subuh pengajian. Tadi di Jalan Maros Raya. Ketemu dengan jamaah. Alhamdulillah ngadaruakeun wae. Ustaz, sing sehatnya Ustaz. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Malam saya di daerah Soreang, Cipunul ya. Ketemu dengan jamaah. Banyak yang salaman mendoakan. Sok rek teh tenang kumaha. Saya sadar bahwa saya bisa sehat, saya bisa bertahan. Ini doa-doa ahli pengajian. Doa-doa ahli pengajian membuat saya tenang. Bagaimana tidak mereka dijabah oleh Allah dan jelema saroleh atuh. Itu ya makanya kalau kita baca ayat ini tahu in yamsaskallahu bidurrin, jika Allah menyentuhmu atau mengujimu, hakikatnya adalah menguji dengan sesuatu yang menurutku bahaya. Falaka syifalah, kita sadar. Yang penting tidak ada unsur kesalahan diri sendiri. Itu yang paling. Jadi kalau datang musibah itu jangan sampai dikarenakan kesalahan diri kita sendiri. Kenapa? Jangan diundang musibah Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam surah Al-Anfal ayat berapa itu? Ayat 9 kalau enggak salah ya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tetap harus jaga diri, hati-hati karena banyak musibah yang kena kepada kita, kepada orang-orang beriman, padahal orang beriman tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Toh musibahnya bisa kena juga kepada kita. Ya kan, bisa dipaham Bapak-Ibu ya. Bagaimana sikap kita? Nah, itu yang paling penting adalah pertama, kita jangan mancing-mancing kemurkaan Allah. Sehingga apabila nanti datang ujian berupa yang menurut kita musibah, jangan sampai itu dikarenakan kesalahan diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Falaka syifalahu, kita tahu Allah Maha Kuasa. Ketika Ia berkehendak menimpakan kepada kita kemudaratan, Allah Maha Kuasa. Dan tidak akan ada apapun siapapun termasuk para malaikat untuk bisa melepaskan dan menolong kita. Berarti dalam keadaan demikian bagaimana kita? Itu yang pertama. Wa iyyamsaska bi khair, dan apabila Allah menimpakan kamu atau menganugerahkan kamu dengan kebaikan, kan gitu orang. Makanya begitu datang yang tidak cocok, tidak suka. Apa yang disebut musibah? Tidak cocok, tidak suka. Yang membuat kita menilai sesuatu sebagai musibah karena kita tidak cocok. Tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kesukaan kita. Kita seringkali menyebutnya musibah. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana kalau ada rekan bisnis saya non-muslim meninggal? Bolehkah saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya terserah, apakah dirasakan sebagai satu musibah atau tidak. Kalau dari aspek agamanya pasti tidak. Tapi karena ia rekan bisnis kita yang kita banyak ketergantungan dengannya, kita kan jadi kehilangan, kebingungan ya. Ya musibah berarti kan. Bisa kita dari aspek apa yang kena kepada kita dirasakan sebagai kehilangan, maka bisa kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan karena beda agamanya, tetapi rekan bisnis kita yang kita sangat butuh kepadanya. Sehingga bagi kita akan muncul musibah. Ada teman, barusan saya tuh, ada teman sekolah saya di Pajagalan. Alhamdulillah beliau datang lagi ngaji ke sini. Lalu mengingatkan saya orang teman yang lainnya. Oh, pernah jadi dukun, pernah ngaku nabi segala macam. Jadi si orang alumni Pajagalan teh rupa-rupa. Aya nu ngaku nabi segala. Begitu teman saya ini, begitu dia ada kabar dia meninggal, saya katanya enggak innalillahi. Kenapa? Saya enggak kehilangan. Wah, Pak Ege saya macam itu.
Apa saya tidak salah? Pertanyaannya begitu. Teman dari kecil, bahkan sekolah bareng gitu ya, main kemana-mana. Tapi setelah dewasa, ya sudahlah dia mengaku nabi lah. Sampai rame di daerah Cikalong Wetan, Pak. Setelah begitu mati, Pak, ada beritanya. Teman saya mengatakan, saya tidak mengucapkan innalillahi. Kenapa? Karena justru itu anugerah. Apa anugerahnya? Ya umat di sana jadi bisa diluruskan lagi lantaran gurunya meninggal. Oh iya. Apa saya tidak salah? Saya katakan tidak salah. Karena saya itu cenah si anu meninggal, innalillahi. Ini cenah Ustaz innalillahi, kaget euy. Kadang-kadang kita kaget ya. Kaget karena memang teman juga gitu ya. Jadi sekali lagi innalillahi itu idza asobathum, patokannya Pak. Patokannya idza asobathum musibah. Jadi ketika in yamsaskallahu bidurrin, kalau Allah menimpakan sesuatu musibah kepada kita, idza asobathum musibah, apa yang harus paling dulu kita katakan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi ukurannya adalah apapun yang terjadi bila memang dirasakan sebagai suatu musibah, inna lillahi, itu ukurannya. Ya, jadi sehingga bisa dipakai menjawab, bagaimana kalau teman saya non muslim dia meninggal, apakah boleh innalillahi? Ya terserah. Apakah dirasakan sebagai kehilangan? Bisa dipahamkan? Jadi beban, jadi masalah, berarti kan musibah. Innalillah tuh musibahnya. Nah, gitu. Kemudian wa iyyam saska bi khair, ketika Allah menganugerahkanmu kebaikan. Kenapa disebut kebaikan oleh kita? Secara umum kebaikan bagi kita adalah apa yang kita merasa cocok, apa yang kita merasa suka, apa yang kita merasa senang. Makanya musibah yang mengganggu, sedangkan anugerah adalah yang membuat kita lebih senang. Kan begitu ya, secara umum begitu. Wa huwal qahir, Allah Maha memaksa. Fauqa ibadi, di atas seluruh hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah Maha bijaksana, lagi tidak ada yang tersembunyi kabar apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias jangan coba-coba main rahasia. Termasuk kepada para pejabat yang sedang banyak kewenangannya, Pak, yang di pundaknya banyak amanah besar. Aduh, ada itu seperti apa itu? SYT ya kan? Yasin Limpo teh, Pak. Aduh, padahal prestasinya sudah banyak tuh, berbagai penghargaan dari presiden, dari mana-mana. Waktu beliau jadi gubernur, pas jadi menteri, ada waktu Pak, bisa merhelang Pak, jadi di Rabu Kelong gitu. Aduh, sekarang 9 orang ke bawah. Kenapa? Oh ternyata sebagai bukti korupsi itu adalah maksiat jama'i. Giring si horeng lain buka saum wae jama'i tanya. Korupsi adalah pekerjaan jama'i, tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga harus dibagi-bagi untuk pengamanan. Bocor. Sampai ada orang Sunda bilang, dan lain ge cenah lain teh korupsi, ngen acan we meureun kitu Pak. Nepi ka kitu tah rakyat mah Pak nganilaina teh. Lantaran orang-orang yang selama ini dianggap berprestasi, dipercaya, geuning ai kapanggih mah nya gitu. Jadi we rakyat teh boga kasimpulan, anu lain acan can kapanggih atawa can aya kepentingan politik. Cenah eta oge kitu cenah. Wah, ieu mah politik cenah euy, pek wae. Makanya saya mah nya salah atau benar masih berkesimpulan, bisa jadi kita mah sangat emosional mendukung, ya kan? Saya mah sekarang sudah tidak bisa emosional. Tidak bisa emosional. Kenapa? Pertanyaan gampang begini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu dikelilingi oleh elit-elit. Ya Pak ya? Ini pikiran saya. Pertama, yang paling pertama dan paling berpengaruh elit apa coba? Ekonomi. Ekonomi. Para penggerak. Nubara bisnis Pak. Karena bagi saya di negara manapun yang paling kuat adalah yang memegang ekonomi. Caur Nabi Pak, rek ngurus naon, rek pertanian, rek kelautan ya paling loba di jumlah jam leh
tina barang namangan 10%, tapi perputaran ekonomi mah bisa sampai 90%. Motak lamun hayang beunghar tong jadi pejabat. Teu mungkin beunghar. Bisa dipaham kan? Mustahil. Kalau mau kaya, jadilah orang praktisi ekonomi. Baru bisa kaya. Kenapa? Serba mungkin keuntungan. Bisa tiap hari, bisa tiap detik. Coba yang dagang itu Pak, kuota. Bandar kuota. Bisa dibayangkan Pak? Sedunia beli terus. Ya apanya? Itulah bisnis Pak. Jadi lamun sapoe teh 200 miliar, 300 miliar, sapoe nanti Pak. Ai urang pan dagang itu gitu lah. Ini yang paling berpengaruh. Belum lagi yang pangkat-pangkat, pejabat-pejabat berpengaruh. Kesimpulan saya, bisa tidak 3 kelompok ini sama sekali tidak ada komunikasi? Rasanya tidak mungkin. Jadi kita saja yang ramai di bawah, bisa jadi di atas mengarah robrol we oge. Ya kan? Tapi kenapa atuh cenah make jeung dihandap mah emosional? Apan dibere? Tanu ieu awuran ieu, aduh ieu awuran ieu, aduh ieu rame. Kenapa? Karena kita hanya melihat dikasih kulit-kulitnya saja. Sedangkan daging nama rahasia. Itu mah hanya pengamatan. Bosan Pak di zaman anu. Ribut nanti anger we siga kitu. Aya geus di luhur malah mangawe tinggal ku sadayana. Nah, cek rakyat nu tadi teh can katewak teh meureun jadwalna we acan. Begitulah ya Pak ya. Sampai rakyat bertanya, cik aya keneh moal cenah anu bersih, sampai bertanya begitu Pak. Itu pertanyaan saking sudah kecewa. Ya kan ya? Tewak deui. Nu newakna teh keur diisukeun deui disogok, memeras. Kitu KPK ayeuna. Cek orang Sunda geus tong dipikiran we cenah euy riet kana babenul gitu ajar kita Pak. Sakit kepala kadang. Mata mending pengajian. Kalau ilmu datang ke masjid ngobrol yang bersih-bersihkeun atau orang tanya nu karitu mah. Alah, an Usama dari Usama. Qala ia berkata, kana ibnu li ba'di banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak kecil atau bayi putri dari anak dari salah satu putri Nabi. Ada yang menyebut Zainab gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakdi fa arsalat ilaihi, sudah cek urang mah mulai repot sakitnya mendekati masa kematian. Lalu istri putri Nabi ini mengutus seseorang agar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'tiyaha, supaya tolong sampaikan kepada ayahanda, kepada Nabi, mudah-mudahan beliau bisa segera datang menemuinya, menemui putri beliau, putri Nabi yang anaknya alias cucu Nabi berarti dalam keadaan sudah sakit keras. Inna lillahi ma Fa'arsala, maka Rasulullah pun waktu itu karena ada halangan belum bisa segera memenuhi permintaan putri beliau untuk melihat cucunya, barangkali bisa diapakan gitulah ya. Mungkin berharap atau mengadulah sebagai putri yang bingung menghadapi kondisi anak. Maka Rasul karena belum bisa datang, karena ada halangan, fa'arsala, lalu beliau malah mengutus, sampaikan kepadanya, sebentar lagi barangkali saya baru bisa datang karena ada memang belum bisa, halangan yang belum bisa diselesaikan. Lalu diiringi dengan titipan kata-kata, catat we ku ibu bapak ya mah. Inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya hanya milik Allah apapun yang diambilnya. Walahu, dan hanya milik Allah pula ma'ata, apapun yang diberikannya. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu makhluk Allah itu makhluk Allah Pak. Karena nanti yang terakhir oleh Allah ditidakadakan itu adalah malaikat Israfil. Semua akan tidak ada dulu. Ya, semua wa kullu syai'in fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ila ajalim musamma. Tidak ada makhluk Allah kecuali ada batas waktu yang sudah ditentukan. Nya datang besok disebut telah menemui ajalnya. Hari ajal teh sanes maut, tapi waktu limit waktu untuk masih berada di dunia. Sok disebut we ajal. Padahal ajal teh sesuatu yang sudah ditentukan waktunya. Wal tasbir, ini kuncinya Pak. Hendaklah tetap bersabar. Wal tahtasib, teruslah lihat di mana peluang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini kuncinya Pak, yang membedakan mana yang mengerti agama dengan yang tidak mengerti agama. Wal tasbir wal tahtasib. Ini Pak, yang membedakan belajar agama dan tidak. Fal tasbir wal tahtasib. Nah gitu Pak. Ini nih, belajar agama, amalkan agama. Peristiwa apapun yang seringkali membuat kita berat, membuat kita bingung, wal tasbir, tetaplah bersabar. Wal tahtasib, jangan lupa di mana masih ada peluang kita dapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam musibah pun Allah sediakan tetap kebaikan dan pahala. Itu. Kemudian fa arsalat ilaihi, putri Nabi itu pun mengutus lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aksamat alaihi, bahkan dengan mengutusnya itu dia merasa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang memperhatikannya, sampai cek urang mah keluar sumpah serapah. Wah, boga bapak teh cenah meuni perhatian pisan. Wajar itu apa? Namanya manusiawi. Itu kan? Tapi apakah cara itu salah satu cara untuk mendapatkan meraih pahala Allah atau bukan? Yang paling itu saja. Ya, daai masalah mah sararea oge boga. Eta mah rumus, Pak. Mangga we leres henteu simkuring. Ai masalah mah sararea oge boga. Itu rumus orang tua kita. Nah, ada masalah mah kabeh ge boga cenah. Atuh cenah urang ripuh. Nah, eueuh kitu nu leuwih ripuh buatan urang. Cok bolak-balik. Tapi aya teu orang yang musibahnya, ujiannya lebih berat dari kita, tuh ada yang bisa sukses mah. Berarti dia melaksanakan fal tasbir wal tahtasib. Disitulah manusia akan menjadi kuat. Kemudian faqoma Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun berdiri, wa kumtu ma'ahu, dan aku pun berdiri bersama beliau, wa Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'b, wa Ubadah bin Samit. Jadi lagi ngumpul, berdiri semuanya, lalu berangkat. Saya, kata siapa? Kata Usamah bin Zaid. Ternyata di situ ada Mu'adz bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Ubadah bin As-Samit. Ini sahabat-sahabat Rasulullah yang luar biasa. Falamma dakhalna, ketika kami masuk menemui putri Rasulullah SAW tersebut, nah walau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyah, lalu mereka menyodorkan cucu Nabi tadi. Putra salah satu putri Nabi SAW disodorkanlah kepada Nabi SAW. Kemudian wa nafsuhu taqalqalu fi sadrihi hasibatuhu, sedangkan dadanya saja sudah tersengal. Di pangkuan kakeknya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ka'annaha sannatan, seolah-olah pada saat itu adalah sannatan teh wadah air yang sudah naon cek urang mah lanyed, naon lanyed bahasa Sundana mah lanyed.
Kan kalau wadah air dari kulit namanya gariba. Kalau masih baru masih keras, kencang. Lama-lama kan makin lanyet. Alah kata bahasa Sunda mah. Layunya layu. Layu we-nya lah. Jika nini pan lanyet sana. Nya. Wios dan sami aki-aki oge kitu. Cek aki-aki nah da mah cenah mama teh baheula mah cenah mah dikararenceng nari abah kumaha gitu da sarua we. Sesuai ada wait begitu di puncak menurun Pak, menurun dan itu namanya alamiah normal. Yang penting jangan mengganggu pikir itu dan penting namanya ketika apapun perubahan tanpa mengganggu kita atos we tenang hirup mah tak lamun ngenteng tong sok lila teuing kebejaannya seumur mah cik lamun ngenteng nu leuwih lila bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu berarti lo pikiran. Papai kabeh atuh nempo wae 2 jam. Bari kitu keneh kitu. Air robah aneh deui. Tapi disidik-sidik nepi ka 2 jam. Air robah aneh deh. Nah, cenah irung teh jadi kitu aneh deh ah. Terus lah hadirin tong sok hayang nu lain-lain. Mending keneh ngalobakeun amal soleh air mah bisi kaburu wafat. Bisi kaburu wafat bapak kalau orang masih kurang riweuh lebating merhatikeun eta teh aduh irung lamun rada mancung saeutik ti baheula nepi ka ini mikir kitu keneh sok asa rugi mikiran energi ah. Makanya pabaka Rasulullah SAW sebagai kakek beliau merasa kehilangan. Beliau pun menangis. Faqala Sa'd bin Ubadah penasaran. Rasulullah kan mengerti ini sudah takdir Allah. Beliau yang bersabda di atas tadi Pak. Inna lillahi ma akhadha walahu ma ata. Kadang-kadang saya kalau takziah menghibur ya, tapi melalui tulisan, Ustaz biduana si anu geuning tos pupus pun biangan anu saya kasih ini. Dulu sebelum mendoakan inna lillahi ma ata walahu ma akhadha wa inna kulla syai'in indallahi ila ajalin musamma. Milik Allah apa yang diberikan, milik Allah apa yang diambilnya dan segala sesuatu juga memang ada batas waktunya. Fal tasbir wal tahtasib sing salabar cari tidak mungkin Allah memberikan ujian musibah kecuali di situ ada kita kesempatan untuk dapat kebaikan yang banyak. Normalnya sehat-sehatnya berpikiran itu seger bukan tidak menangis air mata mah normal Pak. Ah gitu ya. Kemudian atabeki Sa'd bin Ubadah penasaran Rasulullah bening cenah eta nangis. Loh Anda menangis Anda kan paling mengerti kodar kan? Faqala Rasulullah bersabda ini nikmatnya kalau pakai agama Pak. Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Allah adalah maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya yang penuh kasih sayang. Jadi kalau Anda menangis hendaklah air mata rahmat. Apa air mata rahmat? Tidak menetes kecuali memang ada kaitannya dengan kerugian agama, kehilangan. Jadi silahkan kalau merasa kehilangan tapi jangan sampai mengorbankan agama. Makanya waktu Nabi sebelum meninggal Rasulullah siapa yang memandikan Tuhan, siapa yang mengapani Tuhan, kan gitu kan pertanyaannya, siapa yang menyolati Tuhan? Kalau kalian nanti sudah selesai memandikanku, mewangikanku, mengapaniku kan sambil menjawab Rasulullah sambil berlinang air sama sedih Pak. Tetapi pada saat demikian pun masih dibuka berbagai peluang pahala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma sami'a, bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, ma yusibul mu'mina, tidak ada yang kena jadi musibah bagi seorang mukmin min wasobin, dari terkena suatu penyakit, wala yang terus menerus lama. Adakah yang sakit lama kan? Itu adalah karena Allah menghendakinya.
Yang penting jangan sampai itu karena salah kita. Jangan sampai itu karena kesalahan kita. Kalau di situ ada kesalahan kita, sampai musibah ini datang, segeralah mohon bisi ngahalangan pahala sabar urang. Kemudian wala nasobin wala sakomin, tidak juga kepayahan atau sakit yang biasa-biasa saja. Wala hazanin, tidak juga ditimpa dengan kesedihan. Hattal hammi yuhimmuhu illa kufira bihi min sayyi'atih, sampai tiba satu yang membuat pikiran bingung, hatinya galau. Kalau bagi seorang mukmin sebetulnya dia sedang diampuni dosanya. So, mun urang ngarti mah teu rugi, ya kan? Allah uji kita dengan musibah, dengan sakit, dengan apa-apa. Itu yang pertama saja, bahwa kita sedang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu. Tapi begini Pak, ini pengalaman. Saya pernah menjenguk orang tua, profesor dan sebagainya. Sakitnya sudah lama, nggak bisa bangun-bangun dari tempat tidur. Saya datang, lalu saya biasa Pak, kita mudah-mudahan Pak Haji ini jadi kiparat dosa bagi Pak Haji sabar dan tetap mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeunah cenah nyarita, gitu Pak. Datang ngalaman, sok cobaan ke halaman, cenah sabar sangeunahna. Duh cing kadoh ngayebur mending kitu mah Pak Haji mending kana engal maut mending kitu nya sekali ya. Nah, itu udah didoakeun kalau kanyarekan, Pak. Ya, doanya Pak Haji cing teu da orang yang sakit mah doanya diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan Pak Haji sehat, saya tetap sehat gitu, Pak. Nyolah amin cenah lah gitu. Nyolah cenah amin cenah. Is lumayan makanya oke lah. Gitu tuh Pak. Jadi ada yang memang karena lama itu Pak. Sabar. Ternyata di akhir dia tidak mampu lagi bersabar sampai setiap harinya sering keluar kata-kata yang seolah tidak menerima. Gitu Pak. Duh, saya sendiri merasa sangat disayang. Apalagi kalau wafat justru dalam keadaan tidak sabar. Rugi Pak, lebar. An Suhaibin, dari Suhaib qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ajaban li amril mu'min. Saya kagum kata Nabi terhadap urusan apapun yang dihadapi oleh kaum mukmin. Gitu. Inna amrohu kullahu khairun. Semua urusannya selalu saja bisa jadi kebaikan. Bagaimana? Apa yang dilihat oleh Rasulullah? Mengapa Rasulullah sangat kagum kepada kaum mukminin? Urusan apapun bisa jadi kebaikan. Tak apa? Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Seperti itu kondisi situasi, enggak ada kecuali hanya bagi orang mukmin saja. Yaitu apapun bisa jadi kebaikan. Kemudian in asobathu sarra, kalau diuji dengan kesenangan, kemudahan, kelapangan, syakaro, ia ingat kepada Allah. Ini anugerah dari Allah. Tah, coba ngeuna, coba menang pahala. Tuh kan? Very good, very well. Gitu. Kemudian, fakana khairun lahu, itu adalah kebaikan. Wa in asobatu dharra, tapi kalau ditimpa dengan musibah yang memusingkan, menggalaukan, menyakitkan, sabar. Ia sadar ini ujian dari Allah. Ia terima. Ini dengan kesabaran, fakana khairon lahu. Jadi segala situasi dan kondisi mukmin mah selalu bisa dapat kebaikan. Makanya kuncinya di atas tadi, fal tasbir wal tahtasib. Terus bersabar, terus cari di mana celah dapat kebaikan. Qala al-Imamul Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, "I'lam, ketahuilah, anna jami'a ma yalqal 'abdu, sesungguhnya seluruh yang kena kepada hamba di dunia ini, la yakhlu min naw'ani, tidak kosong, tidak lepas hanya dari dua macam saja. Apapun yang kena kepada manusia hanya dua macam. Ma yuwafiqu hawahu, yang pertama yang sesuai dengan hasrat dan syahwatnya. So, balik betul Pak?
yang datang kepada kita sesuai dengan syahwat, kesenangan dan sebagainya. Wa ma la yuwafiquhu, satu lagi adalah yang tidak sesuai dengan keinginannya, kesukaannya, syahwatnya. Bal yakrahuhu, bahkan sering datang kepada kita apa yang tidak disukai. Fa huwa muhtajun, baik menghadapi kesenangan, kegembiraan ataupun kesedihan, kebingungan, kegalauan, kesakitan, tetap membutuhkan ilas sabri. Kedua-duanya pun harus dihadapi dengan kesabaran. Begitu serba mudah, lupa diri. Begitu datang kesulitan, juga lupa Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada kedua situasi ini kan cuma dua macam. Tetap kedua-duanya harus disabar. Muhtajun ila sabri fi kulli wahidin minhuma. Pada apapun yang datang kepada kita, tidak ada kecuali harus dihadapi dengan kesabaran. Bagaimana? Nah, tadi ini Pak maksudnya, bagaimana kalau di situ juga ternyata musibah-musibah datang ada unsur kesalahan kita tadi Pak. Nih ayatnya, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Tapi ada ayat yang saya tidak masukkan karena kurang halamannya. Jadi apabila mereka berbuat satu kesalahan, mereka akan segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kepada ampunan Allah dan juga surga Allah Subhanahu wa taala yang bentangannya seluas langit-langit dan bumi. Wa'iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Alladzina yunfikuna fis sarra, ini ciri-cirinya Pak. Masih berpikir tentang infak. Baik dalam keadaan gembira, lapang, senang, waddarra, kadang-kadang dalam keadaan sulit, rumit, tapi himmah dan semangat infaknya tidak akan hilang. Maka kalau semangat infak ada, selalu Allah beri jalan dengan cara apapun. Wal kaziminal ghaidh, dan orang yang mampu mengontrol emosinya. Wal afina anin nas, ini yang luar biasa. Dari kontrol emosi melahirkan bisa memaafkan kesalahan orang, karena dia tahu dirinya pun butuh dimaafkan kesalahannya oleh orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Maha cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Letik-letik teuing itu pertanyaan tapi letik ya. Ya, jadi itu mengapa saya beri judul nikmat Allah Subhanahu wa taala di antara masalah dan musibah. Selalu ada nikmat. Nikmat itu apa? Ketika tahu ini adalah pahala yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, semoga jamaah semua sehat walafiat, rezekinya makin mudah dan barokah, urusan-urusan baiknya senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.